ini kita mau nyanyi lagu apa ya, Kak? Kita mau panggil matahari, Kak. Kita mau nyanyi matahari supaya mataharinya bangun. Iya. Siap ya berarti ya? Oh, satu. Kita dulu perkenalkan siapa hari ini yang main gitar ya? Nah, hari ini ada Kak Indra. Kan kita mau ada DJ. Oh iya, jadi sekarang kita sudah siap semuanya, adik-adik yang di rumah boleh berdiri. Kita mau bergerak, kita mau senam-senam dulu, panggil matahari ya. Nah, adik-adik semuanya sudah siap ya? Kita mau mulai musik. Matahari bersinar terang, burung berkicau serang, harus sama lalu beribadah, semuanya menggerak yang kepada kita, berkumpul kita makhluk desa, berkumpul kita makhluk desa. Nah, Ya. setelah lagu ini pasti adik-adik belum semangat ya. Sekarang adik-adik kita mau menyapa Tuhan Yesus lagi ya, Bunda. Hari ini hari Minggu, kita mau menyapa Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Selamat pagi Tuhan. Siapa semuanya? Selamat pagi Tuhan, tahu terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tahu terima kasih Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, kita sudah nyanyi dan sekarang waktunya kita untuk berdoa. Nah, adik-adik yang di rumah semua tangannya dilipat. Kita mau tutup mata, tidak ada yang buka mata ya pada saat kita berdoa. Semua adik-adik yang di rumah boleh ikut kakak Nona ya. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih karena hari ini karena hari ini kami semua kami semua akan memulai memulai ibadah kami. ibadah kami. Tolong kami Tolong kami agar kami semua agar kami semua bisa beribadah bisa beribadah dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, adik-adik pada berdoa semua. Hebat. Nah, sekarang masih berdiri. Masih berdiri kita mau nyanyi KASIH. Siap ya? Semangat.
mendengar firman Tuhan, adik-adik yang di rumah boleh siapin Alkitabnya, boleh siapin alat tulisnya, boleh duduk yang manis dulu. Kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak Nana mau ajakin adik-adik buat nyanyi baca kitab suci. Siap ya? Kita dengar musiknya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kali ini kakak akan membawa cerita firman Tuhan, tapi adik-adik harus siap dulu. Duduk yang manis, semua sudah bawa Alkitab. Nah, kita buka sama-sama Alkitabnya di Perjanjian Lama. Nah, kita buka Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Sudah dibuka semuanya? Ya, kita baca bersama-sama ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Siapkan Alkitabnya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kakak Friska yang akan bercerita, kiranya hikmat Tuhan boleh ada dalam kakak Friska. Berkati adik-adik yang akan mendengar, kiranya mereka bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, semua sudah siap? Kita baca bersama-sama ya. Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan-persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya adik-adik, kakak punya pertanyaan untuk adik-adik sebelum masuk ke firman Tuhan. Adik-adik siapkan jawabannya di dalam kertas ya, atau di buku catatan adik-adik. Coba tebak, sebutkan. Yang pertama, sebutkan apa nama gereja kita ini. Sebutkan apa nama gereja kita ini. Pertanyaan yang kedua, di manakah alamat gereja kita? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, disebut apakah rumah tinggal pendeta? Ya. Dan pertanyaan yang terakhir, tebak ya.
realita. Nah, semua pertanyaan yang tadi kakak sebutkan, adik-adik boleh isi jawabannya di dalam buku adik-adik. Nanti semua jawaban juga akan kakak bahas dalam firman Tuhan hari ini. Sebelumnya adik-adik boleh lihat gambar ini ya. Nah, ini ada satu bangunan yang belum jadi. Jadi ini rumah ini akan dibangun tapi belum jadi. Nah, adik-adik siapa yang pernah melihat rumah yang belum jadi atau belum selesai dibangun? Nah, mungkin gambarnya seperti gambar di samping ini ya. Ini adalah gambar rumah pendeta yang sebelum dibangun, yang ada di Jalan Ciputra Baru nomor 6 atau Jalan Ciputra Baru 6 nomor 25. Adik-adik siapa yang sudah pernah melihat rumah pendeta? Nah, ya, adik-adik ketika itu rumah pendeta akan dibangun, tapi butuh bahan-bahan untuk membangun rumah ini supaya bisa kelihatan lebih bagus dan supaya kelihatan lebih bersih. Tentunya pasti ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Contohnya bahan bangunan pasir. Terus apa lagi ya? Genteng, lalu semen, lalu batu kerikil, apalagi batu bata, lalu cat. Ya, semua bahan-bahannya tadi diolah oleh para pembangun atau tukang-tukang bangunan yang akhirnya mereka bangun berhari-hari, dan ketika sudah selesai, nah ini dia gambarnya jadi bagus seperti ini ya. Nah, ini yang tadi rumah pendeta yang sudah direnovasi. Karena sudah selesai, jadi kelihatan bisa lebih rapi, tidak kotor, tidak berantakan, dan bisa ditempati. Nah, adik-adik dalam bacaan kita kali ini tadi ada Kores, raja orang Persia, seorang raja yang baik, mengizinkan bangsa Israel untuk pulang dari pembuangan di Babelonia ke Yerusalem. Nah, beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, lalu ia memberi perintah agar rumah Tuhan dibangun kembali sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, rumah Tuhan atau biasa kita sebut Bait Allah waktu itu rusak karena bangsa Israel. Rusaknya itu adik-adik selama 70 tahun. Raja Kores kemudian memberi perintah kepada Ezra ya untuk menata kembali kehidupan bangsa Israel di Yerusalem, dan yang terpenting membangun kembali rumah Tuhan atau membangun Bait Allah. Nah, siapa Ezra ya? Nah, Ezra itu orang Yahudi, imam dan ahli kitab Taurat. Nah, Ezra juga adalah seorang pemimpin yang baik. Dia juga mengasihi Tuhan. Nah, tugas Ezra apa ya Kak? Tugas Ezra diberi tugas membangun kembali rumah Tuhan atau Bait Allah, mengatur, mengawasi proses pembangunannya. Nah, seperti tadi, yang mengatur pasir, yang mengatur batu-batu batanya. Nah, itu tugas Ezra. Mengatasi kekacauan yang terjadi, menertibkan umat yang hidup dalam dosa. Itu tugas Ezra ya. Nah, yang dana pembangunannya didapat dari Raja Kores. Jadi pada saat pembangunan itu ada dana didapat dari Raja Kores, dapat dari yang mengembalikan harta benda bangsa Israel yang diambil saat mereka ditawan. Nah, Bait Allah yang dibangun bersama bangsa Israel, bahan-bahan bangunannya kayu, batu. Tapi adik-adik seperti lihat yang digambar ya,
kayunya juga tidak kayu jadi, kayunya itu diambil dari pohon-pohon. Lalu batunya ini juga dipahat lagi hingga sampai batunya jadi kecil-kecil seperti di gambar ini. Nah, kalau zaman dulu peralatannya juga tidak sehebat sekarang loh adik-adik. Jadi kapaknya juga dibuat lagi dari batu. Untuk kapaknya itu gagangnya juga dibuat dari pohon yang dipotong kecil-kecil. Nah, ya Tuhan sungguh baik adik-adik. Tuhan mengampuni dan memulihkan umatnya. Dan karena kasihnya menggerakkan hati Raja Kores dan Ezra untuk membangun bait Allah dan Yerusalem kembali. Nah, kita lihat gambar. Jadi sejak saat itu dahulu sama yang sekarang itu rumah Tuhan selalu ada, tidak berubah. Dulu itu rumah Tuhan itu kita sebut biasanya kemah suci, bait Allah ataupun bait suci, tapi semuanya sama. Itu bisa disebut bait Allah. Kalau hari ini kita sebut bait Allah itu adalah gereja. Ya, dahulu tugas yang diberikan itu kepada Ezra, sekarang tugasnya kita lakukan untuk kita, yaitu kita diberikan tugas untuk gereja kita sebagai pelaksana harian jemaat. Sekarang tugas pembangunan diberikan kepada pelaksana harian majelis jemaat atau PHMJ, dibantu oleh jemaat untuk mengumpulkan dananya. Jadi kalau gereja kita mau dibangun, ketika gereja kita ada pembangunan, kita dibantu oleh PHMJ. Di masa yang akan datang adalah tugas adik-adik. Nah, kenapa aku dikasih tugas seperti ini? Ya, karena adik-adik juga sudah nanti adik ketika sudah besar, adik-adik akan menjadi pengurus gereja, menjadi pendeta, menjadi ahli bangunan, menjadi perancang bangunan. Nah, itu ya adik-adik tugas adik-adik. Jadi untuk kedepannya adik-adik juga bisa membangun gereja kita, merawat gereja kita. Nah, selain itu adik-adik, tugas adik-adik untuk merawat gedung gereja kita ini, salah satunya yang mungkin sekarang masih pandemi, tapi nanti ketika kita sudah kembali lagi beribadah, kita tidak boleh coret-coret temboknya, tidak boleh coret-coret mejanya, lalu tidak buang sampah sembarangan, terus merapikan kembali ruangan yang sudah dipakai. Kalau bisa jadi boleh bersihkan kembali. Nah, ya, gereja kita alamatnya tadi di mana? Ada yang tahu? Gereja kita alamatnya tadi ada di gambarnya. Ya, itu untuk jawab pertanyaan yang tadi adik-adik. Lalu selanjutnya, gereja itu bukan hanya gedungnya. Gereja itu adalah orangnya, jemaatnya, adik-adik PA. Nah, adik-adik semua kakak pelayan juga itu adalah gereja. Jadi gereja itu bukan gedungnya, ada namanya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukan pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, itu gereja. Adik-adik, kakak pelayan, mama, papa, semua itu adalah gereja. Nah, oleh karena itu, sebagai anggota gereja, kita perlu dibangun. Ya, membangun iman percaya kita kepada Yesus. Mungkin iman kita itu lagi rusak dan harus diperbaiki karena sering berbuat dosa. Membangun iman kita adalah dengan cara giat mendengar cerita firman Tuhan, lalu giat berdoa setiap hari, giat mentaati firman Tuhan, dan giat melayani Tuhan. Kak, melayani Tuhan aku belum bisa banyak. Adik-adik ingat,
ayat 1a. Isinya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sekali lagi ya, Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Demikian cerita firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Aktivitas hari ini, seperti yang adik-adik lihat pada layar, terdapat sebuah gambar gereja. Nah, kakak pelayan nanti akan mengirimkan gambar ini ke WhatsApp grup kelasnya masing-masing ya. Adik-adik bisa meminta tolong kepada papa ataupun kepada mama untuk mencetak gambar ini. Nah, setelah dicetak, adik-adik bisa lihat, adik-adik bisa mengikuti instruksi yang ada di gambar tersebut. Nah, perlu adik-adik ingat, untuk garis kuning berarti tandanya dilipat ya adik-adik. Sedangkan untuk yang garisnya merah berarti itu untuk digunting ya. Nah, setelah dilipat dan digunting, adik-adik bisa mewarnai gambarnya punya adik-adik sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Nah, setelah selesai, adik-adik bisa mengelemnya ya. Lalu, ketika jadi, adik-adik bisa meminta tolong papa atau mama untuk mengirimkan ke grup kelasnya masing-masing ya. Ditunggu. Selamat mengerjakan. Iya kan? Sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan itu bilang bahwa Raja Kores meminta kepada Esra untuk membangun rumah Allah. Nah, adik-adik, kita juga sebagai rumah Allah, tubuh kita ini adalah rumah Allah. Jadi, caranya kita untuk membangun diri kita sendiri itu dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, terus berdoa. Rajin baca SDH. Jangan lupa ya, SDH-nya rajin dibaca. Itu ya adik-adik, kalau kita mau membangun sama seperti firman Tuhan tadi, kita harus diminta untuk membangun rumah Tuhan, gereja. Nah, untuk diri kita harus membangun diri kita ini adalah rumah Tuhan juga. Jadi adik-adik harus membangun juga diri kita dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan jangan lupa ya, SDH-nya tetap dibaca. Seperti itu ya teman-teman. Betul teman-teman. Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Adik-adik tahu lagu Aku Gereja Kamu Gereja kan? Lagu itu ya, dengar musiknya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ya, siapkan hati adik-adik untuk kita doa syafaat. Duduk yang baik, kita satu dalam doa dikatakannya di depan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami bisa merawat gereja kami, bisa membangun gereja kami. Tuhan, kami juga mau kembali berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami.
Kiranya Tuhan memberkati semua ibu pendeta yang bertugas melayani dengan setia. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibu pendeta, diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam semua pelayanannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap majelis, untuk setiap kakak pelayan yang melayani juga. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya kesehatan juga boleh menyertai mereka. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama Bapak Presiden dan semua kabinet dalam negara ini. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka dalam memimpin dan memperbaiki bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati juga pandemi COVID-19 yang masih dilanda negara kami. Tuhan berkati supaya ini bisa cepat berakhir dan kami rindu akan kembali aktivitas kami. Kiranya semua boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik kami, kiranya mereka tetap semangat Tuhan. Berikan kesehatan untuk mereka, semoga semua dalam lindungan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan adik-adik kami dalam ujian mereka di sekolah, masih sekolah virtual. Kiranya mereka juga bisa tetap semangat dalam menjalani sekolah virtual. Berkati mereka yang jika ada yang ulang tahun, kiranya damai sejahtera boleh ada dalam mereka dan mereka bisa tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya. Boleh persembahannya dititip sama papa sama mama untuk diantarkan ke gereja, atau boleh transfer juga ya adik-adik ke rekening yang ada di bawah sini. Nah, sambil kita memberikan persembahan, akan ada yang mengajak adik-adik nyanyi lagu Kuberi Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau juga mau memberkati persembahan-persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Tuhan Yesus, Engkau juga mau memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak Nana mau ajakin kakak Nana sama adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami telah selesai beribadah Tuhan. Kiranya Kau mau selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kegiatan kami Tuhan Yesus. Di setiap harinya Kau akan memberkati dan Kau juga akan membantu kami untuk selalu menjadi baik Allah yang menurut Kau Tuhan Yesus. Kiranya Kau juga mau selalu menjaga kami dalam setiap kegiatan-kegiatan yang memberi kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye.